Di balik kilau peradaban manusia, tersembunyi kisah-kisah kelam tentang kota-kota yang pernah berjaya, namun kini tinggal puing. 5 nama terukir dalam sejarah bukan karena kejayaannya, melainkan karena kehancurannya yang spektakuler. Kota-kota ini yang konon dikutuk oleh Sang Pencipta menjadi pengingat abadi akan batas antara kehendak manusia dan murka ilahi. Dari debu dan abu, kisah mereka berbisik, memperingatkan generasi mendatang tentang harga yang harus dibayar atas pembangkangan dan dosa. Mari kita telusuri jejak 5 kota terkutuk ini yang nasibnya telah diputuskan oleh tangan Tuhan sendiri. 1. Pompei. Pompei adalah sebuah kota kuno yang terletak di wilayah Campania, Italia. Kota ini memiliki sejarah panjang yang dimulai jauh sebelum kehancurannya secara tragis pada tahun 79 Masehi. Kota ini telah berdiri sejak abad ke-7 sebelum Masehi oleh suku Oscan. Pompei awalnya merupakan sebuah pemukiman kecil yang kemudian berkembang menjadi kota pelabuhan penting di wilayah Napoli. Pompei pun berkembang menjadi kota yang besar pada kala itu. Kota ini juga dikenal memiliki tanah yang jauh lebih subur daripada tempat lain. Karena Pompei terletak di kaki gunung Vesuvius, sebuah gunung berapi purba yang merupakan satu-satunya gunung berapi aktif di Eropa. Para petani di kota ini banyak yang menanam anggur dan zaitun. Kesuburan tanah ini merupakan salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan dan kemakmuran Pompei selama berabad-abad. Meskipun Gunung Vesuvius telah lama menjadi bagian dari landscape kota Pompei, penduduk kota tampaknya tidak menyadari bahaya yang kelak akan ditimbulkannya. Gunung Vesuvius diketahui telah tidak aktif selama berabad-abad, dan vulkanologi pada masa itu masih sangat terbatas. Kota Pompei merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Romawi kuno. Banyak dari masyarakatnya merupakan orang keturunan Romawi. Dan di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi kuno, praktik prostitusi memang dilegalkan, tetapi Pompei menawarkan sesuatu yang lebih. Diperkirakan ada 35 rumah bordil yang tersebar di kota ini. Jumlah rumah tersebut tergolong banyak, mengingat Pompei hanya seluas 12 km persegi dengan populasi sekitar 15.000 orang. Untuk menuju rumah bordil di jalanan Pompei, diberi petunjuk arah berupa pahatan palus yang berbentuk alat kelamin laki-laki. Simbol itu untuk mengarahkan orang asing yang mungkin mabuk berat atau tidak bisa berbicara bahasa lokal. Praktik prostitusi biasanya dilakukan oleh para budak yang memasang tarif sangat murah, dan bahkan tarif di kota Pompei ini jauh lebih murah daripada di wilayah Kekaisaran Romawi yang lainnya. Dengan membayar setara harga 1/4 gelas anggur, setiap laki-laki yang datang ke Pompei sudah bisa memesan pelacur. Bahkan pada salah satu dinding aula ditemukan tulisan yang artinya, "Jika Anda mencari pelukan manis di kota ini, semua gadis di sini tersedia." Hubungan seksual yang diwajarkan tidak hanya terjadi antara laki-laki dan perempuan saja. Penemuan grafiti menunjukkan bahwa homoseksual dan pemerkosaan anak juga menjadi hal yang biasa di Pompei. Temuan itulah yang membuat Pompei dijuluki sebagai kota maksiat, terlepas dari arsitekturnya yang megah dan keberagaman karya seninya. Akhirnya, setelah kegiatan maksiat di kota ini semakin parah dan menjadi pemandangan yang lumrah, pada tanggal 24 Agustus 79 Masehi, sekitar tengah hari, terjadilah letusan mahadahsyat dari Gunung Vesuvius. Gunung ini mengeluarkan kolom erupsi yang luas dan tinggi, hingga mencapai ketinggian 33 km. Abu vulkanik dan batu apung mulai berjatuhan di Pompei dan di daerah sekitarnya. Tebalnya erupsi menyebabkan kegelapan di siang hari, dan membuat orang-orang kesulitan untuk bernapas, sehingga penduduk Pompei banyak yang tidak sanggup melarikan diri. Kemudian pada malam hari letusan mencapai puncaknya. Serangkaian awan panas yang mematikan mulai menyapu kota dengan kecepatan tinggi dan membunuh siapapun di kota tersebut. Meskipun sulit untuk memastikan jumlah korban jiwa yang tepat, tetapi diperkirakan ada sekitar 2.000 orang yang tewas di kota Pompei. Dan meskipun banyak juga yang berhasil melarikan diri pada tahap-tahap awal letusan,
Tetapi mereka yang tetap tinggal atau terlambat melarikan diri menghadapi nasib yang sangat mengerikan. Kota maksiat ini hancur lebur bersama penduduknya, lalu terkubur dan terlupakan selama lebih dari 1700 tahun. 2. Ashabul Rosh. Ashabul Rosh adalah sebuah kaum yang hidup pada zaman dahulu. Kisahnya disebutkan dalam Al-Quran sebagai salah satu kaum yang mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Ashabul Rosh secara harfiah berarti penghuni sumur atau pemilik sumur. Mereka tinggal di sebuah wilayah yang kini diperkirakan berada di antara Yamamah dan Hadramaut di Jazirah Arab. Kehidupan Ashabul Rosh sangat bergantung pada sebuah sumur besar yang menjadi sumber air utama mereka. Sumur ini tidak hanya menjadi pusat kehidupan mereka, tetapi juga menjadi simbol kemakmuran dan identitas kaum tersebut. Mereka membangun peradaban yang cukup maju di sekitaran sumur ini, dengan pertanian dan peternakan sebagai mata pencaharian utama. Meskipun telah diberi nikmat berupa sumber air yang melimpah, Ashabul Rosh justru menyalahgunakan anugerah tersebut. Mereka mengembangkan sistem kepercayaan yang menyimpang dan menyembah pohon cemara besar yang tumbuh di dekat sumur mereka. Pohon ini dianggap suci dan dijadikan objek penyembahan, menggantikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang seharusnya disembah. Kemusyrikan Ashabul Rosh tidak berhenti pada penyembahan pohon saja. Mereka juga mengembangkan praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran tauhid, seperti membuat patung-patung yang merepresentasikan dewa-dewa mereka, kemudian melakukan ritual dan persembahan kepada pohon cemara, dan menolak ajaran-ajaran monoteisme yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rahmatnya yang tak terbatas tidak langsung menghukum Ashabul Rosh. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi kepada mereka untuk membimbing dan mengingatkan mereka akan jalan yang benar. Nabi yang diutus ini menurut beberapa riwayat adalah Nabi Syuaib. Meskipun ada juga yang berpendapat bahwa ia adalah nabi yang lain yang namanya tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Nabi yang diutus kepada Ashabul Rosh berusaha dengan gigih untuk mengajak kaumnya kembali ke jalan yang lurus. Ia menyampaikan risalah tauhid, mengajak mereka untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan penyembahan terhadap pohon dan berhala. Nabi ini juga mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan, termasuk sumur yang menjadi sumber kehidupan mereka. Namun, seperti banyak kaum yang lain yang disebutkan dalam Al-Quran, Ashabul Rosh menolak ajakan Nabi mereka. Mereka tetap keras kepala dalam kekufuran dan kemusyrikan, bahkan mulai mengancam dan memusuhi Nabi yang diutus kepada mereka. Penolakan ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama, menunjukkan kesabaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberi kesempatan kepada hamba-hambanya untuk bertaubat. Setelah bertahun-tahun menolak ajakan Nabi mereka dan tetap teguh dalam kekufuran, akhirnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada kaum Ashabul Rosh. Azab ini datang sebagai konsekuensi dari penolakan mereka yang terus-menerus terhadap ajaran tauhid dan ketekunan mereka dalam menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut beberapa riwayat, azab yang menimpa Ashabul Rosh terjadi dalam beberapa tahap. Yang pertama, kekeringan dan paceklik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai mengurangi curahan rahmatnya dengan menahan air hujan. Akhirnya terjadi kekeringan berkepanjangan. Tanaman-tanaman mereka mengering dan ternak mereka mulai pada mati kelaparan. Ini merupakan peringatan awal bagi Ashabul Rosh, namun mereka tetap tidak mengindahkannya. Kemudian pencemaran sumur. Sumur yang menjadi sumber kehidupan mereka tiba-tiba tercemar. Airnya berubah warna, berbau busuk, dan tidak layak dikonsumsi. Hal ini menyebabkan krisis air yang parah di kalangan Ashabul Rosh. Lalu adanya gempa bumi. Sebuah gempa yang dahsyat mengguncang wilayah tempat tinggal Ashabul Rosh. Gempa ini menghancurkan bangunan-bangunan dan infrastruktur yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Dan yang terakhir, runtuhnya tanah. Puncak dari azab ini adalah ketika tanah di sekitaran sumur mereka runtuh, menelan seluruh kaum Ashabul Rosh beserta harta benda dan berhala-berhala yang mereka sembah. Sebagian riwayat menyebutkan mereka terperosok ke dalam sumur yang selama ini menjadi kebanggaan mereka. Kisah Ashabul Rosh ini disebutkan dalam Al-Quran
sebagai peringatan bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat ke-38 sampai 39. Dan kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Rosh dan banyak lagi generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut. Dan kami jadikan bagi masing-masing mereka perumpamaan, dan masing-masing mereka itu benar-benar telah kami binasakan dengan sehancur-hancurnya. Tiga, Sodom. Kota Sodom merupakan salah satu kota yang namanya diabadikan dalam Al-Quran sebagai peringatan bagi umat manusia. Terletak di wilayah yang kini dikenal sebagai Lembah Sidim di sekitaran Laut Mati. Sodom menjadi simbol kehancuran akibat perbuatan maksiat dan penentangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tentang kota ini dan nasib penduduknya menjadi pelajaran penting dalam ajaran Islam tentang konsekuensi dari kekufuran dan perbuatan yang melanggar fitrah manusia. Menurut para sejarawan dan ahli tafsir, kota Sodom diperkirakan berada di wilayah yang saat ini termasuk dalam kawasan Yordania dan Palestina, tepatnya di sekitaran Laut Mati. Wilayah ini dikenal dengan kesuburannya pada masa lampau, dengan sumber daya alam yang melimpah. Al-Quran menggambarkan wilayah ini sebagai tempat yang penuh dengan kebun-kebun dan mata air, sebagaimana disebutkan dalam surat Ad-Dukhan ayat ke-25 sampai 26. Betapa banyak taman-taman dan mata-mata air yang mereka tinggalkan, kebun-kebun serta tempat-tempat kediaman yang indah. Kesuburan tanah dan kelimpahan air menjadikan Sodom sebagai kota yang makmur secara ekonomi. Perdagangan berkembang pesat, dan kota ini menjadi salah satu pusat peradaban di kawasan tersebut. Namun di balik kemakmuran ini, tersimpan kerusakan moral yang sangat parah di kalangan penduduknya. Masyarakat Sodom dikenal karena perilaku mereka yang sangat menyimpang dari norma-norma kemanusiaan dan ajaran agama. Beberapa karakteristik utama dari masyarakat Sodom yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis antara lain: yang pertama, praktek homoseksual menjadi ciri khas yang paling menonjol dari penduduk Sodom. Al-Quran menyebutkan bahwa mereka adalah kaum pertama yang melakukan perbuatan ini, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat ke-80 sampai 81. Perbuatan ini dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap fitrah manusia dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, adanya perampokan dan kejahatan selain penyimpangan seksual. Masyarakat Sodom juga terkenal dengan tindakan kriminal mereka. Mereka sering melakukan perampokan terhadap musafir yang melewati kota mereka. Bahkan, tindakan ini seolah-olah telah menjadi budaya yang diterima secara luas di kalangan penduduk Sodom. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Lut alaihissalam kepada kaum ini untuk meluruskan fitrah mereka sebagai manusia serta mengenal apa yang disukai dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya, mayoritas penduduk Sodom menolak dakwah Nabi Lut alaihissalam. Penolakan dan ejekan masyarakat Sodom menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Lut alaihissalam dan bahkan mengejek beliau. Mereka menganggap ajaran Nabi Lut alaihissalam sebagai hal yang aneh dan bertentangan dengan tradisi mereka. Menjelang turunnya azab kepada kaum Sodom, terjadi beberapa peristiwa penting yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para malaikat dalam wujud pemuda-pemuda yang tampan untuk menguji kaum Sodom sekaligus membinasakan mereka. Para malaikat ini datang sebagai tamu ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam merasa cemas karena mengetahui perilaku buruk kaumnya. Beliau khawatir tidak dapat melindungi para tamu dari niat jahat kaumnya. Berita tentang kedatangan tamu-tamu tampan ke rumah Nabi Lut alaihissalam menyebar dengan cepat. Kaum Sodom beramai-ramai mendatangi rumah Nabi Lut alaihissalam dengan niat untuk berbuat keji terhadap para tamu tersebut. Nabi Lut alaihissalam bahkan menawarkan kedua putrinya untuk dinikahi oleh kaum lelaki Sodom. Namun tawaran ini ditolak, menunjukkan betapa parahnya penyimpangan seksual yang telah mengakar dalam masyarakat Sodom. Para malaikat melihat kecemasan Nabi Lut alaihissalam dan kekeras-kepalaan kaumnya. Para malaikat akhirnya mengungkapkan jati diri mereka. Mereka memberitahu Nabi Lut alaihissalam bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang untuk menyelamatkan Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya yang beriman, serta untuk membinasakan kaum yang durhaka. Setelah berbagai peringatan,
dan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Lut alaihissalam tidak dihiraukan oleh penduduk Sodom, Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya menurunkan azabnya. Proses turunnya azab ini dijelaskan dalam Al-Quran dengan sangat detail dan mengerikan, menunjukkan betapa dahsyatnya hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum yang ingkar dan berbuat kerusakan di bumi. Al-Quran menyebutkan bahwa azab tersebut turun pada waktu subuh, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat ke-73. Bentuk azab-azab yang ditimpakan kepada kaum Sodom dijelaskan dalam Al-Quran dalam berbagai bentuk. Yang pertama, hujan batu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan batu dari langit yang menghancurkan kota Sodom. Ini disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat ke-74. Kemudian yang kedua, kota Sodom juga diguncang dengan gempa yang dahsyat. Ini disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat ke-78. Dan yang terakhir, Al-Quran juga menyebutkan adanya suara yang mengguntur yang mengiringi azab tersebut, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat ke-73. Sebelum azab diturunkan, Nabi Lut alaihissalam dan para pengikutnya yang beriman diperintahkan untuk meninggalkan kota. Mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Namun, istri Nabi Lut alaihissalam yang tidak beriman ikut dibinasakan bersama penduduk Sodom lainnya. Satu hal yang paling mengerikan dari azab yang ditimpakan kepada Sodom adalah pembalikan kota tersebut. Al-Quran menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membalikan kota Sodom, menjadikan bagian atasnya di bawah dan bawahnya di atas. Ini menunjukkan kehancuran total yang dialami oleh kota tersebut. 4. Legetang. Pada suatu hari di desa Legetang, warga melihat ada banyak sekali binatang-binatang liar yang berkeliaran di sekitaran jalan desa, yang entah tidak tahu binatang-binatang ini berasal dari mana. Ada monyet, kera, babi hutan, dan masih banyak binatang yang sebenarnya bukan berasal dari daerah desa itu. Akhirnya warga pun mencari tahu dari manakah hewan-hewan ini berasal, dan didapatinya mereka ini adalah hewan yang tinggal di puncak gunung, berasal dari Gunung Pengamun-Amun. Gunung ini berada agak jauh dari desa Legetang. Akhirnya dibentuklah musyawarah di desa Legetang untuk menyikapi peristiwa ini. Mereka pun menyimpulkan kenapa hewan-hewan ini turun gunung, itu dikarenakan akan terjadi musibah besar. Ya, karena hewan-hewan dikatakan bisa memprediksi akan musibah di masa depan. Akhirnya, para warga dari desa Legetang memutuskan untuk kerja bakti membuat paritan di lembah Gunung Pengamun-Amun, karena mereka beranggapan bahwasanya akan terjadi longsor. Maka mereka pun berangkat ke lembah gunung. Jarak antara desa dan lembah gunung ini dipisahkan oleh perkebunan warga. Jadi artinya, jarak antara Gunung Pengamun-Amun dan desa Legetang itu lumayan jauh karena dipisahkan perkebunan dan lembah. Maka dibuatlah paritan itu dengan beramai-ramai oleh warga desa dengan maksud antisipasi bencana alam. Desa Legetang terletak di dataran tinggi Dieng, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Desa ini punya potensi tanah yang subur dibanding dengan desa-desa lain yang ada di sekitarnya. Jadi umpamanya, ada yang menanam semangka di desa lain, itu paling besar bisa seberat 6 kg. Namun jika semangka itu ditanam di Legetang, beratnya bisa mencapai 10 sampai 12 kg. Maka setelah parit itu dibuat, aktivitas di desa Legetang berjalan seperti biasanya. Dan perlu diketahui, orang-orang di desa ini hidup di atas kemakmuran. Artinya hanya sedikit saja orang yang miskin di desa ini. Ada banyak saudagar-saudagar kaya raya di sini. Mereka ini sering menghambur-hamburkan uangnya untuk hiburan. Jadi setiap malam mereka sering berjudi. Terus ada juga di beberapa malam mereka menggelar kesenian lengger. Kesenian ini sering berujung pada tindakan asusila. Ini hanya terjadi di desa itu. Jadi setiap malamnya mereka ini dikatakan sering melakukan maksiat, mulai dari judi, mabuk-mabukan, bahkan seks bebas. Dan bahkan kegiatan ini karena sudah rutin dilakukan, orang-orang di desa itu yang tidak ikut dalam kemaksiatan ini terkesan membiarkannya saja, seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Dan ada juga sumber yang mengatakan tingkat maksiat di desa ini sudah melampaui batas. Bahkan ada anak yang bersetubuh dengan ibu kandungnya. Suara musik gamelan, suara orang-orang mengobrol kencang, dan suara orang tertawa terbahak-bahak terdengar di setiap malamnya.
Tiba-tiba di suatu malam pada tanggal 17 April 1955 terjadi hujan yang sangat lebat. Bahkan saking lebatnya, ketika itu orang-orang takut untuk keluar rumah. Petir menyambar-nyambar dan suara guntur yang mengerikan pecah di atas langit yang berawan gelap. Tiba-tiba ada suara seperti ledakan yang sangat kencang, yang suaranya ini terdengar hingga ke desa-desa di sekitaran desa Legetang. Namun orang-orang sekitaran desa Legetang takut untuk mencari tahu ada apa di balik suara ledakan besar itu. Mereka tetap di dalam rumah hingga menjelang pagi. Ketika pagi hari, setelah badai malam itu reda, orang-orang dari desa tetangga Legetang melakukan aktivitas seperti biasanya. Mereka pergi mencari rumput jauh sampai di dekat desa Legetang. Dan betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui bahwasannya desa Legetang sudah rata tertimbun tanah yang berasal dari puncak Gunung Pengamun-amun. Di peristiwa ini, ada sekitar 332 penduduk asli dan 19 orang dari desa lain meninggal dunia. Dikisahkan, hanya 2 orang saja yang selamat dari peristiwa itu. Kalau mau dilogikakan, sepertinya tidak masuk akal apabila desa ini tertimpa longsoran puncak gunung, karena letaknya sendiri jauh dari gunung itu dan dipisahkan oleh lembah dan perkebunan warga. Harusnya, kalau memang gunung itu longsor, ya longsorannya harusnya jatuh di lembah gunung. Atau jika longsorannya jauh, maka hanya akan mengenai perkebunan warga saja. Lagi pula, 70 hari sebelum musibah ini terjadi, warga sudah membuat parit yang dalam untuk sikap antisipasi akan longsor di kemudian hari. Tapi apa daya, puncak gunung itu seperti dibelah, kemudian dibawa terbang dan dijatuhkan kuat-kuat di desa Legetang. Banyak yang beranggapan bahwa musibah ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak masuk secara nalar manusia. Namun ada juga yang bisa menjelaskan musibah ini sebagai fenomena alam yang bisa dideskripsikan secara ilmiah. Tapi penjelasannya dirasa kurang masuk akal dan seolah-olah hanya cocok logis saja. Warga desa di sekitaran desa Legetang yang tahu akan medan dan jarak lokasi antara puncak Gunung Pengamun-amun dan desa Legetang pun masih dibuat bingung kenapa hal ini bisa terjadi. Kalau bukan karena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sampai kepada kaum ini. Akhirnya tak ada yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala binasakan. 5. Madain Saleh. Madain Saleh, yang juga dikenal sebagai Al-Hijar, adalah salah satu kota kuno yang paling misterius dan penuh sejarah di wilayah Arab. Berlokasi di barat laut Arab Saudi, kota ini merupakan situs arkeologi yang menjadi saksi bisu kejayaan masa lampau dari kaum Samud, yaitu salah satu bangsa kuno yang pernah mendiami wilayah tersebut. Dalam sudut pandang Islam, Madain Saleh memiliki makna yang sangat mendalam, terutama terkait dengan kisah kehancuran kaum Samud akibat pembangkangan mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madain Saleh adalah salah satu kota penting yang didirikan oleh kaum Samud, sebuah bangsa Arab kuno yang sangat terkenal dalam sejarah Islam. Kaum Samud adalah keturunan dari kaum Ad, yang juga merupakan kaum yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kedurhakaan mereka. Kaum Samud terkenal karena keahlian mereka dalam memahat gunung-gunung batu menjadi rumah dan istana yang megah. Keindahan arsitektur mereka tercermin dalam peninggalan-peninggalan yang masih dapat kita lihat hari ini di wilayah Madain Saleh. Dalam Al-Quran, kaum Samud disebutkan sebagai salah satu umat yang diberi banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, mereka tidak bersyukur dan malah berpaling dari jalan yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Saleh alaihissalam kepada kaum Samud untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan yang mereka lakukan. Nabi Saleh alaihissalam adalah seorang nabi yang penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Beliau diutus untuk membawa pesan tauhid kepada kaum Samud dan memperingatkan mereka tentang azab yang akan datang jika mereka terus dalam kesesatan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kehancuran kaum Samud adalah perilaku maksiat dan penyimpangan mereka dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Samud adalah bangsa yang diberi banyak kenikmatan duniawi, namun mereka tidak menggunakannya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka justru terjerumus dalam berbagai bentuk kemaksiatan, seperti penyembahan berhala, penindasan terhadap orang lemah,
dan kehidupan yang penuh dengan kemewahan dan kesenangan duniawi. Kaum Tsamud menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri dan menganggap bahwa berhala-berhala tersebut memiliki kekuatan untuk memberi mereka perlindungan dan keberkahan. Mereka lupa bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya kepadanya lah mereka seharusnya menyembah dan memohon perlindungan. Selain itu, kaum Tsamud juga terkenal karena kesombongan mereka. Mereka merasa superior karena kekayaan dan kemampuan mereka dalam membangun kota-kota megah dari gunung-gunung batu. Kesombongan ini membuat mereka menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Saleh alaihissalam. Bahkan mereka mengejek dan menentang peringatan yang diberikan. Sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Tsamud, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah mukjizat melalui Nabi Saleh alaihissalam, yaitu seekor unta betina yang keluar dari batu besar sebagai tanda kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Saleh alaihissalam. Unta tersebut adalah unta yang sangat istimewa, yang memiliki air susu yang cukup untuk memberi minum seluruh kaum Tsamud. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kaum Tsamud tidak mengganggu unta tersebut dan membiarkannya hidup bebas di antara mereka. Namun, meskipun telah diberikan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum Tsamud tidak percaya dan malah semakin menentang. Mereka merasa terancam dengan keberadaan unta tersebut, terutama karena Nabi Saleh alaihissalam meminta agar mereka membagi hari untuk mengambil air dari sumur. Jadi 1 hari untuk unta dan 1 hari untuk mereka. Keserakahan dan kebencian terhadap kebenaran membuat mereka berencana untuk membunuh unta tersebut. Akhirnya, beberapa orang dari kaum Tsamud yang paling durhaka membunuh unta mukjizat tersebut. Pembunuhan unta ini menjadi puncak dari pembangkangan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi tanda bahwa mereka telah melampaui batas dalam kedurhakaan. Nabi Saleh alaihissalam sangat berduka atas perbuatan mereka dan memberi mereka peringatan terakhir bahwa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dalam waktu 3 hari jika mereka tidak bertaubat. Seperti yang diperingatkan oleh Nabi Saleh alaihissalam, azab Allah Subhanahu wa Ta'ala pun datang setelah 3 hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim sebuah gempa bumi yang dahsyat yang menghancurkan seluruh kota Madain Saleh. Gempa tersebut diikuti oleh suara yang sangat keras yang menyebabkan kematian seketika bagi seluruh penduduk yang durhaka. Dalam sekejap, kota yang megah tersebut hancur dan menjadi reruntuhan, meninggalkan pelajaran bagi umat manusia yang datang kemudian. Al-Quran telah jelas mengingatkan kita tentang nasib kaum Tsamud dalam beberapa ayat. Salah satunya dalam surat Al-A'raf ayat ke-78. Maka mereka dibinasakan oleh gempa yang dahsyat. Lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Ayat ini menggambarkan betapa dahsyatnya azab yang ditimpakan kepada kaum Tsamud sebagai akibat dari kedurhakaan mereka. Tidak ada satupun mereka yang selamat kecuali orang-orang yang beriman dan mengikuti ajaran Nabi Saleh alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.